Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Permatasari dari Prodi Pendidikan Matematika NIM 7112101. Di sini saya akan melaporkan hasil analisis usaha saya terhadap penjahit rumahan di Baros. Oke, let's go, langsung saja. Indonesia adalah salah satu negeri yang memiliki penduduk dengan pengguna fashion untuk kota. Serang sendiri telah banyak penggunanya. Fashion merupakan suatu hal yang sangat digemari khususnya bagi kaum wanita. Tren fashion yang selalu berubah-ubah menjadi tren center untuk selalu diikuti perkembangannya. Wanita sebagai pengguna dan pencinta fashion cenderung memiliki anggapan bahwa fashion dapat menunjukkan identitas diri, style, dan menambah kepercayaan diri. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, memakai jarum, atau dengan mesin jahit. Orang yang bekerja menjahit pakaian tersebut disebut penjahit. Penjahit pakaian pria disebut tailor, sedangkan penjahit pakaian wanita disebut modiste. Pendidikan menjahit dapat diperoleh dari kursus menjahit atau sekolah mode. Adapun menjahit rumahan di Baro, Serang merupakan salah satu tempat yang bisa didatangi oleh semua kalangan, baik anak kecil maupun dewasa yang ingin tampil fashionable. Penjahit rumahan Baros merupakan salah satu usaha pribadi di Baro, Serang yang menjual jasa fashion model-model busana yang diinginkan. Fokus analisis kelayakan usaha adalah aspek finansial meliputi pemasaran, produksi, keuangan, pendapatan, dan BEP. Penjahit rumahan Baros telah berjalan selama 19 tahun dan paling ramai dikunjungi dari semua kalangan usia. Dari aspek finansial menunjukkan kesimpulan bahwa aspek pemasaran memberikan gambaran potensi yang menarik. Analisis usaha. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, dikatakan bahwa usaha pada umumnya merupakan upaya manusia yang ditunjukkan untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan usaha dalam ilmu sains merupakan gaya yang diberikan sebuah benda yang dapat menciptakan perpindahan posisi benda tersebut. Penjahit rumahan Baros merupakan salah satu usaha pribadi di Baros, Serang yang menjual jasa fashion atau bahan model-model busana yang diinginkan. Penjahit rumahan tidak akan ada matiknya. Kebutuhan akan terus meningkat seiring dengan perilaku konsumtif penduduk di kota Serang. Penjahit rumahan Baros merupakan salah satu tempat yang bisa didatangi oleh semua kalangan yang ingin tampil fashionable. Berikut yaitu profil usahanya. Yang pertama yaitu nama usaha punya, yaitu penjahit rumahan. Nama pemiliknya, beliau adalah Ibu Nupus. Jenis usahanya yaitu menjahit pakaian seperti kemeja, kebaya, dinas celana, rok, atau dan lainnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi dia membuat dan mencocokkan dan mengubah pakaian sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan. Alamat usahanya yaitu di KP Citaman Masjid, RT 5, RW 6, Desa Taman Sari, Baros, Kabupaten Serang, Banten. Tahun beroperasi sudah sejak tahun 2003. Tujuan dari penjahit rumahan ini adalah untuk menciptakan brand serta berpikir kreatif untuk memikirkan karya apa yang akan dibuat sebagai langkah awal hasil pengalaman. Kursus menjahit sebagai landasan keuntungan baik bagi semua kalangan. Target dari usaha penjahit rumahan adalah semua kalangan usia dengan produk kualitas dan harga terjangkau yang menarik konsumen. Selanjutnya yaitu ada peluang pasar. Kotler 2008, peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana suatu usaha dapat berjalan secara menguntungkan. Penjahit rumahan menjual jasa menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok, atau jas, baik untuk laki-laki maupun perempuan, di mana membuat dan mencocokkan serta mengubah pakaian sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan secara offline maupun online, serta memiliki potensi pasar yang baik karena menawarkan produk kualitas dengan harga yang terjangkau. Dari grafik yang di atas tertera telah didapatkan bahwa bulan April menunjukkan tingkat pendapatan paling tinggi dan bulan sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya yaitu ada kelayakan usaha. Menurut Kasmir dan Jafkar 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan di jalan
menyelamatkan atau tidaknya usaha tersebut. Biaya tetap berikut adalah data biaya tetap dari penjahit rumahan di Baros. Itu yang pertama ada uraian biaya tenaga kerja jumlahnya 800.000. Yang kedua ada biaya penyusutan peralatan yang berjumlah 7 juta, dan yang ketiga ada biaya penambahan peralatan yang berjumlah 3 juta. Jadi total uraiannya yaitu 10.800.000. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Berikut adalah data variabel dari penjahit rumahan. Dikatakan uraian nomor 1 yaitu biaya bahan baku yaitu jumlahnya 200.000, dan yang kedua yaitu biaya transportasi jumlahnya 100.000. Jadi totalnya yaitu 300.000. Yang selanjutnya yaitu harga jual. Berikut data harga jual dari penjahit rumahan. Yang pertama yaitu kemeja atau celana berjumlahkan harganya 100.000. Yang kedua yaitu baju dinas berjumlahkan 170.000. Yang ketiga yaitu baju kebaya jumlahnya 200.000. Jadi total semuanya yaitu 470.000. Selanjutnya yaitu biaya pendapatan. Berikut data biaya pendapatan dari penjahit rumahan. Yang pertama yaitu biaya pendapatannya berjumlah 87.500.000. Dengan informasi tersebut, untuk usaha pribadi milik Ibu Nupus yang mempekerjakan satu karyawan memperoleh keuntungan yang cukup besar serta memiliki potensi target pasar yang cukup baik. Selanjutnya yaitu analisis break-even point. Menurut Dejarwanto dalam buku Dr. Andes Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu produk tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi dengan penggunaan pendekatan aritmatika. Dalam menentukan BEP, saya menggunakan metode persamaan. Perhitungan BEP penjahit rumahan di Baros dapat ditemukan sebagai berikut, di mana BEP yaitu unit sama dengan total biaya tetap fixed cost atau harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk. Jadi BEP unit sama dengan 7 juta atau 300.000 dikurang 90.000, BEP unitnya sama dengan 33,33 unit. Maka break even point yang diperoleh adalah 33,33 unit. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, di mana di kalangan anak sampai dewasa jasa menjahit banyak peminatnya. Yang kedua adalah weakness, kelemahan, di mana persaingan antar usaha sangat tajam karena sekarang banyak jasa menjahit yang lebih kreatif. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Jadi, di mana kalian jasa menjahit banyak berbagai model dan terbaru sesuai requestan customer. Yang terakhir yaitu threat, ancaman, di mana jasa menjahit sekarang banyak menyajikan lebih unik, mode yang susah, serta bahan yang premium. Mungkin itu yang dapat saya paparkan tentang laporan analisis terhadap penjahit rumahan di Baros. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.